Iya, haleluya. Selamat malam sidang jemaat yang kekasih. Kita bersyukur malam ini kita memiliki kesempatan lagi untuk memperhatikan firman Tuhan. Biarlah dalam renungan malam kita, sebelum kita memulainya, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, bersyukur buat kesempatan kami bisa lagi mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih di hari-hari yang penuh dengan berbagai keadaan ini. Karena kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Itu kuasai kami untuk dapat perhatikan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman untuk kami ada di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengenapi hamba-Mu, Roh Kudus mengenapi kami semua yang boleh mendengar saat ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, inilah kesempatan yang indah, kita masih bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Malam ini firman Tuhan dengan judul kita untuk memperhatikan waktu. Kenapa saya ajak kasih tema ini? Karena memang waktu sekarang ini kita perhatikan begitu penuh dengan keadaan-keadaan yang boleh dikatakan menakutkan ia, mencemaskan ia, mengkhawatirkan, dan banyak hal lain lagi yang buat kita seolah tidak punya daya lagi. Karena itulah di sini dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-11 dan ke-12 dikatakan demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab keselamatan sudah jauh lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan selengkap senjata terang. Haleluya. Inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada orang-orang di Roma. Dan juga menjadi peringatan buat kita semua. Yang memang kita harus sadar diri. Memperhatikan waktu inilah kita melihat bagaimana kita harus betul-betul dikatakan untuk sadar, bangun dari tidur. Artinya tidak membiarkan diri kita lengah. Tapi kita harus sadar bahwa kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing. Ya. Dikatakan hari sudah jauh malam, sudah hampir siang. Mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan selengkap senjata terang itu. Ya, mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, jadi Tuhan tolong kita. Inilah waktu di mana memang setiap kita harus mewaspadai dan mempersiapkan diri kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Di suratan Efesus juga dituliskan. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi ini yang harus kita lakukan lagi. Kita harus sadar, betul-betul kita mewaspadai waktu sekarang ini. Kita harus mengerti waktu sekarang ini, bahwa Tuhan sedang menantikan saatnya untuk menolong kita semua. Ya. Karena itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Sikap hidup kita yang hari-hari ini seringkali juga terpancing oleh kemarahan atau ketidaksenangan atau keegoisan kita, seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya. Jadi kita perhatikan di sini, perhatikan bagaimana dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Artinya,
Jangan kalau kita tahu hal itu, bahwa kemarahan seperti pemazmur katakan mendatangkan kejahatan. Mari kita jangan seperti itu. Tapi berusahalah untuk kita belajar hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi hidup sebagai orang arif, orang yang bijaksana, yang bisa mengerti dan memahami keadaan-keadaan ini sedang datang kepada banyak orang. Jadi kalau kita mungkin sedang merasa kita lagi baik, maka ini yang harus kita perhatikan. Kita ingat, banyak orang sedang mengalami keadaan-keadaan yang mereka sendiri juga mungkin tidak sadar dengan keadaan waktu sekarang ini. Sehingga seringkali yang bangkit adalah emosinya, kemarahannya, dan sikap-sikap lain yang membuat banyak orang bisa terluka. Ya. Jadi Tuhan tolong, seperti saya katakan, kita hanya berkata Tuhan tolong. Karena memang pertolongan bagi kita hanya datang dari Tuhan. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Tapi kita minta pertolongan dari Tuhan yang mampu mengatasi begitu banyak keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Karena itu kita hanya dapat berdoa lagi. Minta pertolongan Tuhan. Minta kekuatan itu. Minta Roh Kudus mengurapi kita. Supaya kita punya mata yang bisa melihat. Bisa mempunyai telinga yang bisa mendengar, dan mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Jadi inilah keindahan kita dalam Kristus. Kita bisa minta hal itu kepada Dia yang empunya semuanya. Ya. Dan diingatkan juga, dikatakan dalam ayat yang ke-16, Efesus pasal yang ke-5, kita harus menggunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita lihat bagaimana kejahatan marak terjadi. Entah itu perampokan, perkosaan, atau keadaan-keadaan yang memang tidak menyenangkan. Ya. Bisa merugikan banyak orang dan sebagainya. Tapi memang inilah waktu di mana kita hidup. Karena itulah kita harus memperhatikan waktu ini. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh menjadi santai, tapi kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Supaya kita jangan menjadi terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang bisa ada dan terjadi sekarang ini. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-17, jangan kamu bodoh, tapi biarlah kita mengerti kehendak Tuhan. Satu sikap yang membuat kita bodoh adalah acuh tak acuh. Ini satu sikap yang kurang baik. Tidak menanggapi, tidak menyikapi ya, sesuatu yang sedang terjadi. Jadi kita lihat, karena itulah di sini kita perlu hikmat Allah untuk kita dapat menasihati banyak orang menghadapi keadaan waktu sekarang ini. Jadi Tuhan tolong kita semua. Kita perlu pertolongan dari Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah kita dapatkan segala sesuatu yang indah itu, ya. Dikatakan jangan kamu bodoh, tapi usahakan mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita semua ada dalam keselamatan yang Dia sudah kerjakan melalui Yesus. Sekali lagi saya katakan Tuhan tolong. Inilah waktu-waktu yang dikatakan yang jahat ini. Waktu yang jahat yang seringkali kita bisa terbawa dalam arus kejahatan-kejahatan yang ada. Ya. Jadi kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita semua ada dalam keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan itu. Karena itu dikatakan jangan kita mabuk oleh anggur. Artinya menjadi lupa diri kita. Jangan sampai kita lupa akan keadaan diri kita. Kita adalah alat-alatnya Tuhan. Saudara dan saya adalah alat-alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau kita bisa memperhatikan keadaan ini dan kita bisa menyikapi waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Roh Kudus itulah kekuatan bagi kita. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita. Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran itu. Sehingga di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan segala keadaan ini, kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, bagaimana kita menyikapinya.
Sekali lagi, mari kita tetap ada dikatakan, berkata seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi di sini bangkitkan roh pujian itu untuk tetap menghidupi kita. Karena kuasa pujian itu adalah kuasa yang sudah diletakkan dari sejak mulut penyusu. Ya, dari sejak mulut bayi-bayi. Jadi kita tahu, kita mempunyai kekuatan itu, yaitu lewat pujian. Lewat mazmur kita. Nyanyian rohani, yaitu bernyanyilah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan kita lupakan untuk selalu mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Inilah hal yang kita harus perhatikan di waktu-waktu sekarang ini. Jangan sampai kita lengah, tapi kita mengerti Tuhan mengendaki semuanya tetap dalam kebaikannya. Tapi karena itu jangan sampai Tuhan menghukum karena kita lalai, kita tidak memperhatikan kehidupan sekarang ini. Jadi kebenaran firman Tuhan selalu datang mengingatkan kepada kita. Inilah waktu yang harus kita waspadai. Memperhatikan waktu sekarang ini. Karena memang segala sesuatu sedang digenapi. Firman Allah, ya dan amin. Semuanya yang sudah ditulis dalam Alkitab akan digenapi. Jadi sekali lagi saya katakan, di sini perlu kesadaran diri kita untuk betul-betul memperhatikan waktu sekarang ini dengan melihat lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bisa mengingatkan kita. Sebab itu carilah Tuhan dan kekuatannya. Mendekatlah kepada Dia. Karena itulah yang akan mampu menjaga kita semua dalam kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Sehingga kita dapat beristirahat juga malam ini dalam kebaikan Tuhan. Karena kita tahu ada Tuhan yang menjaga kita. Mari kita berdoa. Kami sangat mensyukuri lagi buat malam ini. Karena Engkau selalu menjagai kami. Engkau selalu memberikan kebenaran firman-Mu untuk kami memperhatikan waktu yang ada sekarang ini. Supaya kami bukan menjadi orang yang bodoh, tapi kami menjadi orang yang sadar dan mengerti inilah waktu yang sudah lebih dekat lagi tentang Engkau yang akan bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Kata Bapa, berkati umat-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang bijaksana, arif, mengerti tentang apa yang Kau sedang kerjakan di hari-hari ini. Supaya kami tidak tersesat Tuhan, tapi kami tetap dalam rencana keselamatan-Mu. Sebab itu terpujilah nama-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Selamat malam.
gerejaku adalah rumahku.